Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pertama, Bapak Ibu Guru, saya ucapkan banyak terima kasih karena saya tahu, saya paham dengan kesibukan panjenengan semua, tetapi panjenengan masih bisa menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama terkait modul budaya positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak yang sedang saya jalani. Perkenalkan, nama saya Enoch Dwi Santosa, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara. Nah, pada kesempatan hari ini kita nanti akan mengkaji lebih dalam tentang budaya positif yang ternyata menurut saya ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Padahal sekian lama saya sudah menjadi seorang pendidik. Kiranya hal serupa juga mungkin terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, Bapak Ibu Guru bisa dilihat di layar monitor. Di situ ada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro adalah bapak pendidikan Indonesia, di mana pemikiran beliau itu menurut saya itu luar biasa, dan untuk aplikasinya dari pemikiran beliau itu tidak lekang oleh waktu atau tidak lekang oleh zaman. Nah, pada program guru penggerak ini, filosofi atau pemikiran beliau itu kembali dimunculkan. Karena mungkin sebelumnya sempat meredup atau lebih orientasinya pada filosofi orang luar. Untuk filosofi yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya, dari filosofi tersebut, kalau kita cermati itu pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup. Nah, tumbuh kembang
anak didik kita itu terletak di luar cakapan kita atau kehendak kita. Kita sebagai pendidik itu hanya bisa mengarahkan, membimbing dari tingkah laku mereka. Berikutnya filosofi yang kedua adalah Diajar Jalan Toro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Maksudnya dari filosofi tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau tempat untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru atau seorang pendidik itu harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, terus jadi lingkungan yang bisa menjaga, melindungi tentunya murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan program dari pemerintah, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep, di mana nanti di sini ada 6 poin yang akan kita bahas atau kita pelajari secara lebih jauh lagi. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, kita akan mempelajari arti disiplin dan 3 perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan paradigma. Jadi di situ dinarasikan ada kegiatan kepala kanan. Saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa membayangkannya dari narasi tersebut, di mana pada narasi tersebut ada A dan B. A itu dimisalkan ada dan B teman ada. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang Anda genggam. Potensi B bisa saja dengan cara membujuk, mengancam, menghakut, merayu, menyuap, dan sebagainya agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Otomatis kita sebagai manusia punya naluri, itu punya refleks. Pasti kita akan mempertahankan dari apa yang sedang kita genggam. Nah, dari narasi tersebut sudah jelas bahwa jika kita sudah mengenggam sesuatu atau apalagi sesuatu yang berharga menurut kita, otomatis dengan refleks kita itu tidak akan mudah melepaskannya. Sekalipun misalkan yang merayu ataupun membujuk itu adalah teman dekat kita pun pasti kita akan berpikir 2 kali. Itulah perumpamaan jika kita sudah memiliki sesuatu, apalagi sesuatu itu yang sangat berharga, pasti tidak mungkin dengan mudah kita melepaskannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita nanti akan mempelajari tentang perubahan paradigma teori kontrol, atau bisa sering lebih familiar kalau dalam kode itu biasa disebut sebagai ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dari poin yang pertama itu kita sudah dapat menangkap bahwa peran guru itu sebetulnya sangat penting sekali dalam mengontrol murid, terutama saat
proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Jadi intinya kita sebagai pendidik itu sebetulnya punya kontrol lebih dalam mengeksplor atau menggali lebih dalam tentang kemampuan murid, kesiapan murid, profil belajar murid, dan minat belajar murid. Berikutnya dari teori kontrol berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Di situ yang kita garis bawah itu adalah karakter. Jadi yang namanya karakter itu dapat tumbuh dari sebuah ilusi. Tentunya ilusi yang kita berikan dengan memberikan kritik yang tentunya dapat membuat murid merasa bahwa dirinya bersalah. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari keempat aspek itu, tentang teori kontrol tersebut merupakan perubahan paradigma yang nanti ada kaitannya dengan posisi kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Perubahan paradigma ini sangat erat kaitannya dengan stimulus respon dan teori kontrol, di mana di situ ada disajikan sebuah tabel di mana yang sebelah kiri adalah stimulus respon dan yang sebelah kanan adalah teori kontrol. Nah, misalkan begini, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Otomatis untuk teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya gini, ketika kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama seperti kita, otomatis kita juga harus memahami pemahaman orang lain tentang dunianya, gitu. Jadi maka kita harus lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya adalah ketika stimulus respon kita memandangnya sebagai perilaku buruk, maka dengan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian misalkan stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini kalau poin ketiga di sini terjadi kebalikan. Jadi jika ada stimulus orang lain itu yang mengontrol kita, otomatis kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian jika stimulus responnya adalah pemaksaan ada pada saat bukan gagal, maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Maksudnya kalau dari yang saya baca itu adalah maksud di sini adalah peran kita itu sangat penting, apalagi kita sebagai pendidik. Jadi jika di stimulus kontrol itu terlihat seperti hal yang negatif, maka di teori kontrolnya itu harus terlihat sebagai hal yang sangat positif. Kemudian yang terakhir, jika stimulus respon yang adalah model berpikir penangkalan, otomatis di teori kontrolnya adalah model berpikir benar. Untuk yang terakhir ini maksudnya adalah kita harus selalu punya pikiran positif untuk menang, walaupun di teori kontrolnya kita tentu saja bisa menang, bisa juga itu. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke disiplin positif. Nah,
disiplin positif, nanti kita di situ akan mengupas banyak tentang ya yang sebelumnya belum kita ketahui, apalagi sementara ini yang terjadi di banyak sekolah, termasuk di sekolah kita. Yang kita terapkan adalah mungkin kata tertib itu ketika kita menerapkan disiplin itu cenderung menakut-nakuti, atau bahasa lainnya cenderung menekan siswa agar siswa menaati peraturan yang ada. Tidak dipungkiri itu juga terjadi pada diri saya sendiri. Misalnya saya sering sekali misalkan anak tidak disiplin, saya di sini langsung memvonis intinya yang ada negatif, misalnya tidak disiplin lah apalah bla 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 bla. Tetapi setelah saya mempelajari makna dari disiplin positif itu ternyata kita harus menyadari menumbuhkan disiplin itu sebetulnya itu bertujuan untuk menumbuhkan anak dan memberdayakan mereka untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jadi sebelumnya jika saya mengancam, saya menekan, itu di modul disiplin positif itu tidak dibenarkan. Jadi mindset kita selama ini anak tertib, tidak terlambat karena takut dihukum dan lain sebagainya, itu ternyata salah. Jadi intinya di paradigma baru itu kita kenal budaya positif. Tentu saja anak salah tidak harus langsung dimarahi, tetapi punya kata caranya sendiri. Yang pertama adalah makna disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Saya ulangi lagi, makna disiplin positif yang pertama adalah disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman. Maksudnya di sini adalah kita harus sama-sama untuk belajar mengontrol diri, karena ini menjadi hal yang penting untuk menjadikan diri kita menjadi bisa menghargai orang lain berdasarkan nilai-nilai yang ada. Intinya kita sama-sama mencapai tujuan yang mulia, tetapi saling menghargai baik diri kita sendiri ataupun kepada murid-murid kita. Sebentar, ini orang-orang yang besar-besar sendiri. Berikutnya, untuk makna disiplin yang berikutnya adalah, saya ulangi lagi, tadi kelewat satu slide. Ini makna disiplin positif yang selanjutnya adalah disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu kan kesannya adalah sesuatu yang harus wajib ditaati, dan jika melanggar tentunya mendapat hukuman. Begitu juga bagi siswa kita, pasti anggapan mereka juga sama, kalau mereka melanggar pasti akan dihukum. Sehingga yang terjadi selama ini, misalnya anak mau masuk sekolah terlambat, mau masuk gerbang, itu sudah takut terlebih dahulu. Nah, ternyata di sini itu yang saya pelajari itu banyak sekali bahwa disiplin di sini sudah berbeda dengan persepsi kita dulu bahwa disiplin kalau kita melanggar pasti akan dihukum. Selanjutnya, makna disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau itu menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Nah, menurut Ki Hajar, beliau juga pernah menjelaskan di model itu bahwa
Merdeka itu ketika murid memiliki disiplin, tentunya disiplin itu yang kuat dan berasal dari dirinya, atau bisa disebut berasal dari internal mereka, bukan dari eksternal. Jadi ketika murid melaksanakan disiplin tetapi bukan dari diri mereka, bukan dari faktor internal mereka, misalkan ada tekanan dari luar, tekanan peraturan dan lain-lain, ternyata itu sesuatu yang matang bagi kita semua. Nah, maksudnya di sini nanti setelah kita mempelajari modul-modul yang saya dapatkan, semoga kita dapat membawa perubahan bagi sekolah, bahwa disiplin harus datang dari diri sendiri, bukan karena faktor eksternal. Itulah pembelajaran yang merdeka. Selanjutnya makna disiplin yang selanjutnya adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu salah saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya dari narasi tersebut atau dari kalimat tersebut adalah disiplin harus muncul dari diri kita sendiri, yang berusaha untuk mewajibkan harus punya etikat disiplin, bukan dari orang lain. Sementara untuk kesadaran disiplin itu kalau untuk diri sendiri mungkin kita bisa melaksanakannya, tetapi berbeda konteksnya jika disiplin yang diterapkan itu di dalam sekolahan yang luar lingkupnya mungkin lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikan bahwa untuk menjalankan disiplin itu dengan cara menyadarkan mereka bahwa disiplin positif itu perannya munculnya dari diri kita sendiri, sehingga harapannya bahwa suasana merdeka belajar bisa terwujud seperti yang sedang digaungkan oleh pemerintah. Memang ini tantangan yang cukup berat bagi kita sebagai pengajar, tapi yang namanya perubahan pasti memang ada tantangannya seperti itu. Selanjutnya makna disiplin yang selanjutnya, memang makna disiplin itu banyak sekali. Kalau dari modul yang saya pelajari, saya ambil poin-poin pentingnya saja. Untuk yang selanjutnya adalah adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jaruannya noramung lepasing pare. Ini udah kuat kuasa aman diri penyangga, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bahwa merdeka itu kita tidak terlepas dari yang namanya perintah, tetapi kita juga bisa memerintahkan diri kita sendiri. Itu makna dari kalimat tersebut. Jadi kita harus punya kemauan sendiri, motivasi sendiri, tidak sekedar diperintah oleh orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian untuk makna disiplin yang terakhir itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi di sini untuk kalimat tersebut, orang bisa dikatakan memiliki disiplin yang tinggi itu jika orang tersebut sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Intinya adalah jika orang sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka disiplin akan terwujud dengan mudah. Tetapi dengan mereka, dengan kemauan kita bisa mewujudkannya, walaupun akan terasa sangat berat. Tapi perlu kebiasaan, sesuatu yang terbiasa itu kan mengawal menjadi sebuah budaya.
Kemudian di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi jika kalimat tersebut dikaitkan antara nilai-nilai dengan kebajikan ini, dengan adanya motivasi intrinsik tentunya atau motivasi yang ada dalam diri sendiri, intinya dalam mencapai nilai-nilai kebajikan, hal yang paling dominan adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Kalau menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian kalau menurut Diana Glasser di bukunya yang diterbitkan pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga mengerahkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang yang kita tentunya sudah familiar tentang pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Di situ nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita bisa menjalankan semuanya itu akan membentuk karakter yang hebat. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Intinya jika kita lihat semua aspek-aspek tersebut itu memang luar biasa. Andaikan kita bisa menerapkannya sungguh-sungguh dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, contohnya dari poin yang pertama itu kan beriman, bertakwa itu kan ada kaitannya dengan Tuhan kita. Terus kemudian kebinekaan global itu kan cakupannya luas sekali. Kalau berkebinekaan global itu kaitannya dengan budaya milik kita, begitu. Terus ada lagi mandiri itu kan sangat penting untuk melatih anak didik kita untuk bisa berkarya, mengembangkan potensinya sendiri. Terus ada gotong royong itu yang merupakan ciri khas dari negara kita, yaitu ciri khas dari gotong royong. Kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Jadi intinya semua dari aspek ini adalah menurut saya adalah paket yang sangat komplit. Ketika nilai-nilai kebijakan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang ada itu bisa kita terapkan, tentunya akan menemukan hasil yang luar biasa. Itulah tugas kita semua. Semoga kita sebagai pendidik bisa mewujudkannya dari aspek-aspek tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah dari terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sehingga nilai-nilai kebajikan universal ini bisa dicapai seperti itu. Itulah tugas kita untuk membimbing, mengarahkan sehingga terbentuklah yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya seperti itu. Sebagai pendidik di situ adalah yang dilihat sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke teori motivasi. Nah, kalau dari kalimat tersebut, teori motivasi, kalau kita membahas tentang teori motivasi,
pada siswa kita, terutama di situ muncul yang namanya motivasi intrinsik. Intinya yang namanya motivasi intrinsik itu yang dimiliki oleh siswa itu sangat berpengaruh terhadap tercapainya karakter siswa yang sesuai dengan kita sampaikan tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka tentunya yang namanya dari motivasi itu perlu kita pelajari lebih dalam lagi untuk mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dari motivasi itu yang ada, itu nanti akan kita bahas lebih jauh. Yang pertama adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Nogosek, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi yang tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Intinya pada slide ke-20 ini dari motivasi yang pertama itu intinya bersifat eksternal atau dari luar, bukan dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi cenderung hanya untuk menghindar dan masih pada tingkatan yang paling rendah dari ketiga motivasi yang akan kita bahas. Untuk yang kedua, dari motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini bersifat masih sama dengan yang pertama, itu bersifat eksternal. Jadi intinya pada slide ini, ketika tadi hanya menghindar, kalau yang kedua ini ada riwayatnya atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tentunya ini yang kedua itu satu tingkat di atas yang pertama tadi. Nah, seringkali ini kan terjadi dalam pembelajaran, misalkan anak mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu itu kan karena adanya imbalan. Nah, motivasi murid yang selama ini kita hadapi itu termasuk masih bersifat eksternal. Selanjutnya ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi apa, seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau dari dalam diri. Nah, posisi yang ketiga ini mereka melakukan dengan penuh kesadaran, dalam kalimat penuh kesadaran, jadi bersifat internal. Nah, posisi ini kalau menurut teori itu adalah posisi yang terbaik daripada posisi yang pertama ataupun yang kedua, karena di sini adalah posisinya berasal dari dalam diri sendiri untuk memunculkan yang awalnya budaya positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid
ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang bersifat jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya di sini ada lagi filosofi dari Ki Hajar yang berjudul Merdeka. Kaitannya nanti dengan Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu dikutip dari Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Cetakan Kelima 2013, halaman 469. Intinya yang seperti yang kita pikir bahwa Ki Hajar itu memiliki konsepsi yang luar biasa, tadi sudah saya sampaikan di awal, sehingga kalau kita pahami sikap merdeka ini bisa kita teladani dan kita aplikasikan dalam tugas kita mendidik siswa-siswa kita. Ada di kamus dulu ya. Kita lanjutkan kembali, kita masuk ke eksplorasi konsep, yaitu di sini nanti kita belajar tentang apa itu hukuman, penghargaan, dan yang namanya sesuatu yang baru untuk itu restitusi. Berikutnya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koch, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi maksudnya dari kalimat tersebut adalah, jadi ketika kita memberikan penghargaan ataupun hukuman, di sini ternyata ada cara-cara untuk menghancurkan potensi seseorang yang sesungguhnya. Nah, dari sini kita bisa berintrospeksi bahwa kita sering melakukan yang namanya hukuman kepada siswa-siswa kita. Ternyata dalam model yang saya pelajari, ternyata ini merupakan cara yang dapat menghancurkan potensi mereka, seperti yang sudah disampaikan oleh Koch. Sehingga dengan mengkaji lebih dalam lagi, kita bisa lebih tahu bagaimana kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengajar. Selanjutnya kita masuk pada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kalau proses restitusi itu kan perlu kita terapkan dengan kolaboratif. Intinya dalam restitusi itu tidak ada istilah menghukum, tetapi mencari solusi atas masalah-masalah yang dilakukan siswa, dan tujuannya itu untuk membuat siswa tersebut bisa menemukan solusi dan kembali kepada kelompok mereka. Kemudian
Berikutnya adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu kalau poin pertama itu sudah jelas, berhasil sekali belajar dari kesalahan. Itu sangat bagus sekali karena di sini tidak ada yang namanya menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Di situ memperbaiki hubungan berarti dengan restitusi itu justru akan memperbaiki hubungan yang baik, misalkan antara guru dengan siswa. Contohnya misalkan siswa melakukan pelanggaran, justru dengan memperbaiki hubungan siswa itu justru lebih menyadari apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Nah, di situ ada kata tawaran karena sifatnya tawaran, sehingga itu bagus untuk murid, tidak ada unsur paksaan. Yang keempat adalah restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut ke dalam diri. Berarti kan menuntut ketika siswa itu melakukan kesalahan. Nah, dengan restitusi murid itu akan lebih tahu tentang dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Intinya restitusi itu berarti kan mempunyai peran yang mendasar bagi yang dilakukan oleh siswa. Karena adalah cara yang restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Intinya di sini kalau yang kedelapan adalah pada fokus pada solusi, jadi memberikan solusi bukan memberikan hukum. Begitu. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Intinya dari kesembilan ciri-ciri restitusi tersebut sangat baik bagi kita sebagai pendidik jika kita dapat menerapkannya dalam keseharian kita dalam mendidik anak-anak. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol atau 5 posisi kontrol. Di sini kalau Bapak Ibu yang di layar itu ada tabel di mana yang di blok warna merah itu adalah yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, terus yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Gitu. Dan dari kelima aspek tersebut tadi itu dibagi menjadi 3 identitas, yaitu ada yang identitas gagal, yang di situ termasuk dalam identitas gagal ada penghukum dan membuat merasa bersalah. Intinya kalau yang di sebelah kiri di tabel sebelah kiri kita masih dalam penghukum atau membuat merasa bersalah, maka kita masih dalam identitas gagal. Itu identitas gagal yaitu kontrol dari luar. Nah, jika kita lihat pada tabel yang sebelah kanan yang di posisi manajer, di situ intinya kita kan kalau kita lihat di tabel, kita bisa mengajak siswa untuk berpikir dan mencari solusi tanpa mencari kesalahannya. Nah, pada posisi penghukum, kalau pada posisi penghukum itu kan posisi yang sangat rawan karena nanti hasilnya cenderung siswa itu menjadikan mereka untuk dapat berbohong atau mengulangi lagi, intinya dalam untuk menghindari kesalahan yang mereka lakukan. Berbeda jika kita nantinya pada posisi manajer, siswa itu akan diajak berpikir bersama untuk mencari solusi. Nah, disinilah terbentuknya yang namanya kekuatan karakter. Selanjutnya di situ ada contoh-contoh dari posisi kontrol. Ada misalkan pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu masih masuk dalam kategori membuat orang merasa bersalah.
kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk masih dalam ranah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu cenderung kalimat tersebut cenderung berposisi sebagai teman. Kemudian di situ kalau manajer itu kan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu posisinya adalah manajer. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk, kalau tadi definisi restitusi, kalau sekarang kita lebih kompleks lagi, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 Budaya Positif 2021. Intinya dari definisi segitiga restitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa segitiga restitusi itu sebagai proses untuk menciptakan keadaan murid dalam memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka yang melakukan kesalahan justru dapat kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat lagi, seperti itu. Selanjutnya itu adalah penampakan atau tampilan dari segitiga restitusi, dapat dilihat atau digambarkan pada layar, di mana restitusi itu berada di pusatnya, yaitu di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Terus kemudian jadi dengan 3 langkah ini, maka nantinya dengan penerapan segitiga restitusi itu akan tercipta suatu solusinya nanti dari kalimat-kalimat yang di garis merah itu tadi, itu salah satu pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan sebuah solusi, yaitu misalkan untuk menstabilkan identitas itu bisa dengan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalkan, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu masih dalam rangka menstabilkan identitas. Kemudian kalau untuk di tahap validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak itu misalkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk tahap menanyakan keyakinan itu bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Nah, itu pada layar adalah langkahnya hampir sama seperti tadi. Intinya di tahap menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus ada lagi dari validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal, gitu. Intinya yang terakhir itu kalau ada yang kita lihat ada menanyakan keyakinan, jadi kita memberikan motivasi internal, yaitu memberikan pernyataan mungkin di mana motivasi internal itu dimiliki oleh yang murid, dan motivasi internal itu ya muncul dari diri masing-masing. Itu untuk yang ketiga. Kemudian yang pertama tadi di segitiga restitusi itu kan yang paling bawah ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa lihat pada layar, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu pada proses menstabilkan identitas. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi sedang jatuh tapi malah ditambah dikritik itu kan semakin jatuh. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat bahwa itu bisa dilihat pada layar seperti itu. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu pada tahap stabilitas identitas sampai pada apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu, itu juga masuk ke ranah menstabilkan identitas. Jadi ingat kita itu punya tugas untuk melakukan perubahan terutama dalam menghadapi siswa yang sedang melakukan kesalahan. Nah, dari poin-poin tersebut tadi yang dari berbuat salah sampai apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri, itu kita dapat sampaikan ketika kita berhadapan dengan siswa kita yang sedang mengalami masalah. Nah, semua itu perlu kita terapkan. Jadi mindset kita selama ini jika anak berbuat salah itu kita marahi dan sebagainya itu sebetulnya masih keliru karena masalah siswa itu kan berbeda-beda gitu. Selanjutnya di situ ada contoh kasusnya, bisa kita perhatikan pada layar. Contoh kasusnya misalnya Rahmah terlambat datang ke sekolah sehingga Rahmah tidak bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan peraturan yang ada. Saya akan melakukan segitiga restitusi dengan duduk bersama berdialog untuk memecahkan masalah ini. Nah, di situ di contoh pada tahap menstabilkan identitas itu kan guru bisa berhadapan dengan siswa dengan mengucapkan misalnya selamat pagi Rahmah, apa kabar? Saya Rahmat menjawab selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Nah, seterusnya sampai ke yang terakhir itu adalah tahap-tahap pada tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika dari contoh itu ketika siswa berbuat salah pun kita harus menyambutnya dengan baik-baik, bukan justru malah memarahinya. Karena selama ini kan mindset kita itu kalau anak berbuat salah kita langsung memarahinya seperti itu, sebetulnya tidak benar. Karena ada teorinya, ada cara-caranya, ada pendekatannya yang lebih baik lagi. Jadi nantinya ada rasa membangun bagi anak walaupun anak melakukan kesalahan, tetapi dengan kita proses segitiga restitusi itu akan menjadi anak itu mempunyai rasa untuk membangun dirinya untuk lebih baik lagi, terutama dalam mencari solusi-solusi yang terbaik untuk dirinya itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau tadi di segitiga restitusi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, kemudian di tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti kemudian selanjutnya menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah paradigmanya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asik buat Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka, seperti itu. Dan intinya untuk yang
kalimat penilaian tersebut itu untuk mengubah dari stimulus respon menjadi berpikir proaktif, yang pada akhirnya kita tidak menghakimi atau peran kita sangat penting itu adalah untuk mengubah perilaku mereka untuk lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari tadi pada saat proses validasi tindakan yang salah itu ada contoh-contoh kalimatnya, yaitu kalimat restitusinya. Yang pertama misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, sampai pada kamu boleh mempertahankan sikap itu tetapi kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, ternyata kalau kita perhatikan pada slide yang ini, itu pada kalimat restitusi itu sebetulnya memang tidak mudah untuk kita sampaikan gitu, karena itu kan perlu pembiasaan dan ya harus mempelajarinya lebih dalam lagi. Seperti kita ketahui, mindset kita kan pasti sama ketika anak melakukan kesalahan, terkadang kita lupa dengan kalimat-kalimat tersebut, kita cenderung langsung menggunakan kalimat-kalimat yang lebih menghakimi seperti itu. Jadi intinya seperti yang kita tinjau bahwa kalimat restitusi itu cenderung lebih halus daripada yang paradigma lama gitu. Intinya dapat membangun intrinsik daripada ini. Nah, selanjutnya di situ ada dua contoh. Misalkan yang pertama itu, poin pertama, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid itu. Terus yang kedua misalkan itu, restitusi sudah menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan misalkan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun ketika kita memahami alasan melakukan kesalahan tersebut, maka dia akan merasa dipahami. Pada intinya sebagai guru harus bisa memahami bahwa di balik apa yang siswa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru adalah bisa menjalankan restitusi antara guru dengan murid. Jadi intinya tidak boleh mengatakan siswa melanggar dan lain-lain, tetapi dengan restitusi kita lebih memahami di balik yang mereka lakukan, pasti mereka punya alasan sendiri. Nah, di sini peran kita dengan adanya power kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tapi dengan adanya restitusi kita bisa melakukan lebih jauh lagi. Kita juga jadi lebih mengetahui bahwa anak itu butuh apa, misalkan oh ternyata si A itu butuh kasih sayang, oh si B ternyata butuh perhatian dan lain sebagainya. Kita dapat menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan pada sistem. Ya, seperti itu. Kemudian para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Intinya dari kalimat tersebut, dengan penerapan restitusi diharapkan adanya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Siswa jadi lebih terbuka, misalkan jadi kita sebagai guru itu lebih tahu dan terjadi hubungan yang baik antara kita dengan siswa kita.
itu. Nah, dari segitiga restitusi yang terakhir itu adalah di tahap menanyakan keyakinan. Kalau tadi sebelumnya adalah kita bisa lihat sebelumnya di tahap awal menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu adalah kedua dari segitiga restitusi, maka anak akan siap untuk dihubungkan ke dalam nilai-nilai yang ada yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun keluarga. Nah, intinya dengan menanyakan keyakinan, maka akan terbentuklah bahwa anak itu akan sadar dengan sendirinya. Intinya seperti itu pada posisi menanyakan keyakinan. Dan dengan menanyakan keyakinan, diharapkan anak itu bisa lebih mengkoreksi dirinya sendiri dan harus ke depannya harus bagaimana, harus lebih bertanggung jawab, terutama terhadap keyakinan yang telah mereka sepakati. Tidak seperti itu. Kalau untuk contoh kalimat-kalimat menanyakan keyakinan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat pada contoh ayat. Misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Intinya seperti itu. Jadi setelah 3 langkah tadi pada segitiga restitusi, yang terakhir itu nanti diakhiri dengan kalimat-kalimat restitusi tersebut yang bisa kita sampaikan kepada murid. Intinya menjadikan murid itu lebih mempunyai tujuan bahwa mereka itu mau bagaimana dan mereka bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terus yang terakhir intinya penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak-anak itu kan akan menanyakan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang yang seperti itu. Nah, di sini peran guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa, yang guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian mungkin sudah pada slide terakhir untuk hari ini kita sudah belajar tentang budaya positif di lingkungan kita, terutama di sekolah kita. Banyak sekali yang ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua dan kita tanpa lelah dapat mengaplikasikannya untuk kemajuan putra putri kita. Nah, sebelum saya akhiri, kiranya jika ada yang mau disampaikan, baik itu kritik yang membangun ataupun pertanyaan, karena terbatasnya waktu mungkin satu pertanyaan saja atau satu penyampaian saja. Monggo, jika ada yang mau disampaikan. Oke, monggo Pak Putra. Saya belum begitu mau bertanya di sesi lagi. Saya belum begitu paham tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Mungkin tentang ilusi kontrol berarti untuk slide yang tadi kita berarti pada slide ke-6 yang slide ke-6 tentang perubahan paradigma teori kontrol, yaitu yang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, seperti itu ya Pak Putra. Nah, kalau yang pertama itu tadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya
kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian apalagi hal demikian terjadi karena murid sedang misalnya mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu terbentuklah yang namanya kontrol dari guru. Nah, dan kontrol dari guru tersebut itu bisa menjadi kebudayaan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Itu yang namanya teori kontrol, menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian untuk nanti poin yang kedua itu dari ilusi kontrol ada yang namanya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, intinya dari poin yang kedua itu penguatan positif atau kunjungan adalah bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk kontrol, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu atau mengulangi suatu perilaku tertentu. Seperti yang bisa juga dalam jangka waktu tertentu ataupun jangka waktu yang sangat lama. Terus yang berikutnya tadi yang ketiga itu tentang ilusi kontrol itu, kalau kita lihat pada PowerPoint itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di situ ada kalimat kritik atau kata kritik. Nah, di sini penggunaan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid itu kan pada mengarahnya pada identitas yang gagal. Jadi mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Gitu. Jadi yang namanya kritik itu kan kadang ada yang membangun, tetapi ada yang bersifat negatif. Terus kemudian poin yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk poin yang terakhir ini tadi pada poin itu intinya adalah banyak orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal